Janji literasi. Demi kemandirian negeri, kami akan terus berbakti, membangun budaya literasi dengan sepenuh hati sampai akhir hayat nanti. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Dewan Juri, yang saya hormati, teman-teman semua sesama peserta lomba pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Guru Dewan Juri yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya berpidato dengan judul Pemuda Generasi Milenial yang Literat. Seperti yang telah saya bacakan dalam janji literasi, kami sebagai pemuda akan terus membangun negeri, membudayakan budaya literasi dengan sepenuh hati sampai akhir hayat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada saat ini kita hidup di era milenial, di mana semua teknologi modern menguasai manusia, terutama anak muda. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam kehidupan anak muda. Di era milenial ini, semua aktivitas menggunakan teknologi modern, khususnya handphone. Namun, handphone ini hanya digunakan untuk hal-hal unfaedah, seperti melihat status yang tidak penting di media sosial, menyebarkan hoax, bahkan bermain game online yang hanya menghabiskan waktu dan uang untuk membeli pulsa. Hal ini harus kita sikapi dengan cepat dan tegas. Berikut solusi untuk membentuk generasi milenial yang literat. Yang pertama, menyosialisasikan dampak positif literasi di era milenial. Yang kedua, mencanangkan budaya menulis dalam hal positif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat postingan di media sosial atau dengan cara menulis karangan sendiri. Namun sayangnya, pemuda Indonesia hanya mengandalkan tulisan dan karangan hasil orang lain. Solusi yang ketiga, jika ada anak yang berminat dalam dunia literasi, kita bisa bantu mereka dalam memasukkan les menulis agar mendapat ilmu yang cukup sehingga bisa menerbitkan sebuah buku. Buku yang mereka terbitkan dapat berupa kisah inspiratif dari lingkungan sekitar atau dari renungan yang telah mereka buat. Saat ini banyak sekali pemuda yang mengidolakan penulis dari pulau-pulau Indonesia. Maka dari itu, mengapa tidak kita mengajarkan mereka menjadi penulis? Makanya, kita sebagai generasi di era milenial, mumpung di Subang ada Lisang Biwa Odok Challenge 2, marilah kita ikuti tantangan ini dengan cara menulis cerpen serta menulis puisi selama 30 hari yang diselenggarakan di kota kita, kota Subang tercinta ini. One day, one page, 1 hari, 1 lembar, untuk mewujudkan Subang Jawara Daya menuju Subang Jawara, Jaya, Istimewa, Sejahtera. Sebelum pidato saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pantai Carita, tak lupa membeli ikan dan terasi. Ayo kawan untuk menggapai cita-cita, memajukan pendidikan, juga literasi. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalam.